Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Madrasah Hebat. Kali ini akan membahas mata pelajaran fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab 5, bertanggung jawab dalam pinjam meminjam. Ada dua materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama hukum pinjam meminjam. Kemudian yang kedua, rukun dan syarat pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam. Pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. B. Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan sekolah anaknya, dan sebagainya. C. Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya, ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami. D. Makruh, artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. E. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat. Itulah hukum pinjam meminjam, bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, atau haram. Selanjutnya, rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun meminjam berarti bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat, berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam dengan syaratnya masing-masing sebagai berikut. A. Adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Syaratnya baligh, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa, dan barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. B. Adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya baligh, berakal, bukan pemboros, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah meminjam. Kemudian mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Dan terakhir, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. C. Adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Syaratnya, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Ada manfaatnya. Barang itu kekal atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan. D. Dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan.
Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam-meminjam, sebab pada hakikatnya pinjam-meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya menjadi tanggung jawab peminjam. Hadis Nabi SAW, al-ariyatu mu'addatun warra'imu gharimun. Artinya, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Adanya lafaz ijab dan qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Syaratnya lafaz ijab qabul. Pertama, lafaz ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, lafaz ijab dilanjutkan dengan qabul. Pinjam-meminjam berakhir apabila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang memilikinya. Pinjam-meminjam juga berakhir apabila salah satu dari kedua pihak meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu karena pinjam-meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap. Jika terjadi perselisihan pendapat antara yang meminjamkan dan yang meminjam barang tentang barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjam dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, yaitu belum dikembalikan. Selanjutnya kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa hukum asal pinjam-meminjam? Jawabannya adalah mubah atau boleh. 2. Berikan contoh pinjam-meminjam yang hukumnya wajib. Jawabannya, contohnya meminjamkan kain bagi orang yang kehilangan kainnya. Bila tidak dipinjami, ia akan telanjang. 3. Berikan contoh pinjam-meminjam yang hukumnya makruh. Jawabannya, meminjamkan hamba sahaya kepada orang kafir. 4. Sebutkan 5 rukun pinjam-meminjam. Jawabannya, adanya mu'ir, orang yang meminjami. Adanya musta'ir, orang yang meminjam. Adanya musta'ar, barang yang dipinjam. Kemudian, dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Terusnya, adanya lafaz ijab dan qabul yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 5. Sebutkan 3 syarat musta'ar. Jawabannya, pertama, barang yang dipinjam benar-benar miliknya. Kedua, ada manfaatnya. Ketiga, barang itu kekal atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. 6. Apa yang dimaksud musta'ir? Jawabannya, musta'ir adalah orang yang meminjam atau peminjam barang. 7. Apa saja syarat mu'ir atau orang yang meminjami? Jawabannya, baligh, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa, dan pemilik atau penanggung jawab barang yang dipinjamkan. 8. Bagaimana jika terjadi perselisihan dalam pinjam-meminjam? Jawabannya, bila peminjam merasa sudah mengembalikan barang pinjaman, maka dikuatkan dengan sumpah.
Demikianlah pembahasan mata pelajaran fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Bab 5, bertanggung jawab dalam pinjam meminjam. Mudah-mudahan pembahasan ini akan membantu kalian dalam belajar memahami materi pelajaran ini. Kami dari channel Madrasah Hebat mengucapkan selamat belajar dan semoga sukses selalu. Selamat dari wabah pandemi virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.